mereka ada di sini. Yang pertama kita undang dari produser Bapak Dilip Cukani. Selanjutnya eksekutif produser Bapak Sanjif Bala. Penulis skenario Pratiwi Juliani. Selanjutnya sutradara, ini dia Pak Azhar Kinoy Lubis, yang membuat teman-teman media gak mau makan setelah ini. Bang Kinoy silakan. Selanjutnya ini dia jajaran cast dari film Labinak, mereka ada di sini. Kita berikan sambutan untuk Raihanun, Naila Purnawa, Cantik Syakil, Julio Parangkuan, Jenny Zhang, Aimi Saras. Selanjutnya kita juga punya ada Ivanka Suwandi. Selanjutnya bergabung kembali bersama dengan kita pengisi original soundtrack, ini dia Raisa Anggiani. Boleh berbaris bersama dulu. Oke. Siap, kita foto bareng dulu di depan dulu semuanya. Kaimi dan juga Mbak Ivanka boleh di depan dulu. Oke, lebih merapat lagi silakan, boleh lebih merapat lagi. Oke. rapatkan. Oke, siap. Kita boleh berikan pandangannya ke sebelah kiri dulu. Lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri teman-teman cast silahkan. Sebelah kiri. Sebelah kiri, aman teman-teman di sebelah kiri. Oke, di tengah depan bawah dulu nih, tengah depan dulu. Iya, tengah depan dulu. Oke, gantian tengah atas, silakan teman-teman di tengah atas. Boleh. Iya. Di tengah atas silakan. Aman? Baik, sebelah kanan silakan. Berikan pandangan kita di sebelah kanan. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan ada kesempatan untuk berfoto lagi. Silakan jajaran cast dan filmmaker untuk duduk sesuai dengan nama yang sudah disiapkan di kursinya masing-masing. Baik. Dan sekarang sudah lengkap segenap jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Labinak, mereka ada di sini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman media setelah menonton. Dan di depan jajaran produser dan pemain saya tanyakan lagi nih Pak, tadi saya mau traktir makan mereka nggak mau. Gimana sekarang, berubah pikiran atau tetap gimana? Habis ini kita traktir makan? Begini itu ya, begini. Biasanya kita mau traktir makan mereka mau ya. Sekarang menolak nih setelah menyaksikan film Labinak, yang artinya ban. Yang artinya film ini sangat berhasil membawa kita merasakan berada di situasi yang sangat luar biasa yang diberikan oleh film Labinak. Jangan khawatir, saya vegetarian, jadi semuanya aman. Oke, mungkin kita akan langsung ngobrol pertama ke Pak Dilip. Pak Dilip ini membawa kengerian yang sangat luar biasa, Pak Dilip. Terbukti teman-teman media masih berdampak sampai sekarang. Tapi ini juga menariknya berbalut unsur lokal, tapi juga punya kritik sosial yang tajam juga kepada penonton di Indonesia tentunya, dan apa yang terjadi di situasi kita. Apa sebenarnya mau diangkat dari film ini, dari anime film, Pak Dilip? Silakan, boleh disampaikan. Saya kira ada a lot of social value in this movie, hidden social agenda yang we are trying to portray, tapi very discreetly through a very interesting story, exciting for the audience juga. Genre-nya juga beda sedikit, tapi under all this is we have to make sure that the bigger people do not exploit the smaller people. And they should be the ones supporting everyone so that Indonesia can really increase in the middle class in the growth of the country. It's a very beautiful country. I'm also Indonesian. Saya dari Surabaya juga aslinya. Jadi I hope that this movie brings a lot of values through something very fun and interesting for the audience to watch. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Tapi kita tanpa spoiler, tadi juga saya udah bilang ke teman-teman tentang kejutan yang kita dapatkan tadi dengan nama yang tidak boleh kita sebutkan. Oke, kita jaga, pokoknya kita tidak boleh menyebutkan nama itu. The ending of the movie ada slight spoiler. We make sure itu jangan don't share it to everyone, so semua orang yang nonton filmnya akan akan dapat kejutan. Dan tadi teman-teman media berterima kasih untuk tidak diajak ke preskon Pak. Saya juga berterima kasih sama semua yang di sini.
Okay, so, ya, sama jangan khawatir. Please help yourself, makan, minum, semuanya oke, aman. Siap, terima kasih Pak. Selanjutnya kita juga ke Pak Sanjeev. Pak Sanjeev, ini beralih, boleh kita lihat dengan ini sebetulnya kayak yang sangat luar biasa, paduan baru lagi untuk perfilman di Indonesia, kebaruan lagi dari genre horor Indonesia. Seberapa optimis Pak dari Pak Sanjeev untuk film ini tanggal 21 Agustus nanti di bioskop? Silakan. So through this movie, we wanted to really redefine the horror genre. So true horror bukan tentang hanya kuntil anak pocong. The true horror is rooted in the mythology of Indonesia. Ada banyak mythology dari different tribes which we have tried to incorporate in the movie. Also, true horror comes from the people around us because kuntilanak, pocong, they're very jao, they're just stories. But the real evilness of human beings is where the genesis of true horror lies. And that's the type of sensibility, that's the type of expectation we wanted to bring to the horror genre in Indonesia. Just redefine the type of horror movies we make here. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih Mas Sanjeev. Selanjutnya kita ke sutradara kita. Ini dia Bang Kino. Wow, Bang Kino, treatment-treatment yang diberikan sangat luar biasa. Kita pengen tahu gimana pada saat dipercaya mengemban tanggung jawab sutradara di film Labinak ini dengan treatment yang mengerikan gitu. Bang Kino, boleh ceritakan ke teman-teman media? Masih nervous juga nih. Kembali lagi ya, selalu mendapat perjalanan baru ya, istilahnya kalau bagi aku kayak gitu. Jadi saat ketemu dengan Pak Dilip, Pak Sanjeev, terus ada PJ kayak gitu ya, sangat sesuatu yang saya sambut gitu, visioner yang sangat sekali untuk membangun industri film kita kayak gitu ya. Kita tahu horor selalu dengan kuntilanak kayak tadi kata Pak Sanjeev kayak gitu. Terus ada pocong, ada tuyul kayak gitu ya, segala-segalanya. Tetapi bagiku penonton kita sudah harus ada bentuk lain kayak gitu loh. Pada bentuk lain kayak gitu. I don't know, mungkin kok jadi bahasa Inggris juga ya? Apa-apa Bang aman. Semua itu memang Jarang-jarang ini. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang ini. Lanjutkan. Jadi iya. Ngomong apa tadi nih? Jadi maksudku jadi sesuatu yang baru lagi kayak gitu. Jadi saat Pak Dilip mengatakan ke aku bahwa wow ini ada kanibalisme ya. Gitu ya. Oke, kita kita tidak mau yang jadi terlalu ini menggurui kayak gitu ya, sesuatu cerita yang sangat menggurui atau film yang sangat menggurui. Kita hanya menyuguhkan bahwa kanibalisme itu sebenarnya masih ada sampai sekarang. Mungkin bentuknya yang berbeda. Ya. Apakah dia berbentuk yang sangat halus kayak gitu, tapi makna dari rantai makanan itu ya, misalnya kalau kita kehidupan kita gitu ya, yang satu makan ini, yang satu makan ini, akan kembali terus kayak gitu loh. Nah, packagingnya adalah bagaimana tema ini bisa sampai ya kita suguhkan dengan bukan hanya horror, tapi kalau aku sebut ada psychological horror thriller ya. Kayak gitu tuh. Itu yang aku kemas di sini. Oke, memberikan treatment ke pemain gimana? Bang Kino, boleh cerita gak? Ini kan pemain memberikan aksinya yang sangat luar biasa ya. Dan adegan-adegannya kan intens banget ya yang tadi kita lihat sepanjang film. Ini gimana memberikan treatment ke teman-teman cast? Ya, kalau teman-teman udah saksikan ya, ini sangat luar biasa, pada gila semua sih. Aku pikir ya kayak gitu loh. Sangat-sangat semuanya bekerja dengan baik kayak gitu. Maksudnya semua menikmatinya kayak gitu, di karakternya kayak gitu. Raihanun dengan guru yang sangat baik atau apa gitu ya, maksudnya dia sangat bagaimana menjaga anaknya kayak gitu. Naila juga sebagai Yanti yang sempat tergoda dengan modernitas kayak gitu ya, semua fasilitas ada, tapi apakah itu berguna kayak gitu ya. Tapi satu lagi, kebahagiaan itu ada bukan hanya di benda atau apapun kayak gitu. Itu yang mereka sangat enjoy memainkannya, dan bukan sesuatu yang pengen aku dramatisir gitu ya, karena kehidupan itu ya kayak drama berjalan aja kayak gitu, bukan yang kita tangisin atau apa, tapi efeknya yang akan kita tangisi, seperti itu sih. Siap, tepuk tangan dong untuk Bang Kino. Terima kasih. Nanti kita ke Bang Kino lagi dengan pertanyaan media. Kita ke Mbak PJ sebagai penulis skenario. Kita pengen tahu bagaimana observasinya, mendalami, developnya untuk menelusuri sekte kanibal ini. Mbak PJ silakan.
Jadi proses sebelum penulisan itu lumayan lama ya. Kita lakukan riset itu kurang lebih 3 bulan. Sampai ini kita menemukan tuh ternyata banyak kok tulisan tentang budaya itu yang membuktikan bahwa memang kanibalisme itu memang terjadi gitu. Pertanyaan Pak Dilip dan Pak Sanjib kepada saya itu waktu itu adalah masihkah ini ada di era sekarang gitu. Secara harafiah kita go to Deep Web masih ada. Wow. Secara tidak harfiah, kenyataannya ini terjadi. Karena itulah kita memutuskan bahwa karakter kita adalah seorang guru, di mana ini mencerminkan ya masyarakat kelas bawah. Kita ingin naik ke atas itu caranya seperti apa? Pendidikan. The problem is pendidikan itu tidak murah. Wow, ini developernya luar biasa, tepuk tangan dong. Berarti mendalaminya pada saat develop observasinya sampai ke dark web dan lain-lain. Iya, saya sempat nggak bisa dihubungin selama 2 minggu. Pak Dilip, Pak Sanjib cari saya kemana? I join a cult actually. Jangan gitu, nanti kita Karena saya benar-benar pengen digging kan apa sebenarnya yang terjadi gitu. Dan itu terjadi. Wow, tepuk tangan dong untuk observasi Jadi luar biasa. itu adalah alasan kenapa kita pilih tagline mereka ada di sini. Ya. Karena mungkin satu hari kita pergi entah kemana, kita pikir kita hidup di Jakarta, apakah kita aman? Enggak. Gimana nih kita nih? Kita Dan masih bocoran takut. dari kita juga melakukan wawancara Iya, kan iya. terhadap pelaku yang masih melakukannya. Mereka bilang bagian tubuh manusia yang paling enak itu adalah telapak tangan. Wow. Gitu. Wow, berarti sebenarnya mereka nih ada di sini emang deket ya sama kehidupan kita ya. Deket dan Ciri-cirinya gimana biar kita bisa antisipasi? It can be you, it can be me. Ya, Ya aduh kan? dibongkar It can be nih. everyone. Wow. Wow, dan itu sebenarnya tersirat di dalam film ini diceritakan. Semuanya, semua aspek yang kita masukin di sana, simbolisme itu semuanya berbicara tentang kedalaman satu film dan pesan-pesan